Shalom, puji Tuhan, sahabat-sahabat Community of Miracle dimanapun berada, baik yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan yang besar buat saudara dan saya. Mari sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendahului kehidupan kita dengan firman dan doa. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami semua ada dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan sudah memberkati kami dan di pagi hari ini, sebelum kami melakukan semua tugas dan kewajiban kami di sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa memberkati kehidupan saudara dan saya dengan luar biasa. Nah, ayat yang kita baru baca itu akan mengajarkan kita untuk memberikan fokus ya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, dikatakan bahwa mata kita harus tertuju kepada Yesus. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan kita haruslah sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari cara berpikir kita, merasa, hingga berperilaku seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam satu syaratnya, yaitu untuk mengikuti Dia, dengan kata lain menjadi seperti Dia. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Tuhan kita harus memiliki fokus. Nah, untuk berkonsentrasi dalam satu hal, maka haruslah kita melupakan hal yang lain. Nah, jadi ketika kita memberikan fokus kepada sesuatu, maka kita berkonsentrasi, maka kita harus berusaha untuk melupakan hal-hal yang lain. Nah, apa yang dapat merusak fokus kita? Ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita berkata kepadamu, jangan khawatir ya akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak terelakkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari firman Tuhan saja, tapi juga dari kebutuhan jasmani. Dalam konteks ini,
ya. Kebutuhan jasmani juga merupakan hal penting dalam hidup kita, ya, yang tertentu biasanya membuat kita fokus kepada Tuhan. Itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Hidup di zaman sekarang, orang akan berlomba-lomba membuat diri mereka diakui dan diterima masyarakat dengan cara apapun. Nah, orang akan memusingkan hal-hal di luar kerohanian alias kebutuhan jasmani yang lebih dari segalanya. Hal ini sudah diprediksi oleh Alkitab seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25 itu. Ya. Hari ini orang bisa tidak fokus kepada Yesus karena mereka khawatir akan apa yang mereka akan makan dan minum. Mengapa? Karena mereka memusingkan apa yang akan orang katakan apabila mereka memakan atau minum sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka akan merasa kehidupan mereka akan merasa tidak dipuji, tidak diakui ketika makanannya beda. Ya mungkin makanannya sederhana, ya hanya makan ubi, makan pisang dan lain-lain sebagainya. Begitu juga pakaian yang mereka pakai tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Nah, kebutuhan jasmani inilah yang membuat kita akhirnya tidak fokus kepada Tuhan. Hal ini yang kebanyakan bisa membuat seseorang tidak fokus akan sesuatu yang akan dikerjakan. Oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, pikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Nah, ayat ini seorang menangkis semua pikiran manusia yang terkadang terbawa arus dunia zaman sekarang. Ya. Ayat tersebut mengarahkan pikiran kita untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Akan lebih baik bagi seorang murid Yesus untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus untuk Tuhan daripada sibuk dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Ya. Dengan fokus kepada Tuhan melalui firman-Nya, maka seorang murid Yesus akan mendapatkan hikmat yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini akan membuat kita semakin fokus kepada Tuhan. Jangan kita khawatir dengan hal-hal apapun, karena ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua kebutuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, Community of Miracle yang saya kasihi, marilah kita punya goal, kita punya fokus hanya kepada Yesus. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mengajar kami untuk terus berfokus kepada Tuhan, mengajarkan kami untuk terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kami, yang membawa iman kami kepada kesempurnaan, mengabaikan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua di pagi hari ini. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat Community of Miracle yang pagi hari ini mereka ditambahkan 1 tahun usia dalam hidup mereka. Biar Tuhan memberkati mereka. Biarlah usia mereka makin hari makin bertambah, ya, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, Israel akan menjadi bagian mereka. Kesehatan, kekuatan akan menjadi milik mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat yang mungkin hari ini mereka mengalami sakit penyakit Tuhan. Mereka mengalami kekurangan. Mereka mengalami masalah, hutang piutang. Tuhan Engkau tolong di dalam nama Yesus.
jamah dan sembuhkan sakit penyakit mereka. Biarlah pemulihan terjadi atas hidup mereka. Engkau tolong buka jalan buat mereka yang mengalami masalah. Biarlah Tuhan tolong sehingga mereka memiliki damai sejahtera. Engkau juga memberkati badan pengurus dari Community of Miracle Tuhan. Tolong Ibu Ketua Umum kami yang ada di Swedia, keluarga rumah tangga, suami, anak, cucunya Tuhan memberkati. Demikian juga kami yang ada di Indonesia. Biar kami terus fokus untuk melayani Engkau. Kami percaya bahwa pelayanan Community of Miracle ini diberikan oleh Tuhan. Sehingga inilah kairos Tuhan bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kau memberkati kebutuhan-kebutuhan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat donatur dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati Pak Haryadi Kumala, Tuhan Engkau memberkati, istri, anak-anak Tuhan berkati, bahkan kakak adiknya Tuhan berkati, orang tuanya Tuhan berkati. Engkau memberkati perusahaan-perusahaan yang milikinya Tuhan, biar melalui kehidupannya dia dapat memberkati pekerjaan Tuhan, terutama kami yang ada di Community of Miracle Tuhan. Berkati Lia dan Jackie Tuhan, dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang ada di Swedia, Belanda, di Amerika, di Singapura, yang ada di Malaysia, di Somalia Tuhan. Di Australia Tuhan berkati mereka Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kami yang ada di Indonesia, di Bali, di Malang, di Salatiga. Tuhan di Surabaya, Jogja, Jakarta Tuhan. Engkau memberkati bahkan di kota-kota besar di mana sahabat-sahabat kami ada Tuhan. Engkau memberkati yang ada di NTT, yang ada di Maluku Tenggara, di Maluku, di Ambon Tuhan. Engkau memberkati di Dobo Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan juga melindungi mereka. Mereka yang ada di Maluku Utara, di Halmahera Barat, di Halmahera Utara Selatan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat mereka yang ada di Papua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Anak-anak kami yang studi, biar Tuhan tolong mereka. Jadikan mereka anak terpuji, ternama, terhormat. Jadikan anak-anak kami berprestasi. Jikalau Tuhan, sahabat-sahabat kami punya profesi sebagai guru, dokter, sebagai dosen, sebagai perawat Tuhan, Polri, TNI Tuhan, bahkan mereka yang pegawai negeri dimanapun mereka ada dalam instansi mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, seluruh kabinet Tuhan Engkau memberkati, bahkan pemerintah-pemerintah sampai di pedesaan sekalipun Tuhan memberkati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.